Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mendukung penuh rancangan Undang-Undang Perampasan Aset karena memang kasus korupsi di Indonesia akan terus ada jika RUU Perampasan Aset tidak kunjung disahkan. Karena memang korupsi ini menjadi salah satu musuh utama untuk Indonesia dan kebanyakan negara berkembang di dunia. Karena seperti yang kita ketahui bahwa rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan digunakan untuk mengambil alih aset negara yang telah dicuri oleh para koruptor, atau dalam istilahnya adalah recovery aset. Tentunya ini akan sangat efektif jika kita memiliki payung hukum yang memang khusus menangani itu semua, seperti rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Tentunya ini harus segera disahkan oleh pemerintah, oleh DPR, karena memang sebelumnya Bapak Jokowi pun telah mengirimkan surat presiden terhadap DPR dan dituliskan bahwa rancangan Undang-Undang Perampasan Aset adalah penting dan mendesak. Lalu pada era Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, masyarakat masih menantikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini segera disahkan. Dan kita semua tentunya harus mengawal rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, karena kita tahu bahwa di Indonesia kasus korupsi terus ada dan memang sangat mengkhawatirkan jika melihat angka-angkanya. Namun, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini benar-benar harus disahkan. Seperti yang apa dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa pemerintahannya tidak akan kompromi pada tindak pidana korupsi. Ini artinya tidak ada pelaku yang kebal hukum. Semua akan ditindak tegas oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan, bikin daftar, dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian program makan bergizi, Kepala Badan Gizi Nasional dan semua KL untuk siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat sasaran, terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk laksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Kita satu tim, harus yakin semuanya. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Dan sesudah itu, tentunya yang saya katakan pendidikan sangat mutlak. Saya sudah panggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Kita sudah mempunyai gambaran besar bagaimana kita segera akan menyentuh semua anak-anak kita. Kita akan gunakan teknologi untuk mempercepat membawa pendidikan kepada anak-anak kita. Dan ini sesudah itu tentunya kesehatan juga penting. Demokratisasi yang paling cepat, yang paling dirasakan oleh rakyat adalah
pendidikan, dan kesehatan. Kalau kita bisa memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, kesehatan yang memadai untuk seluruh rakyat kita, itu adalah demokrasi yang sebenarnya. Menteri Kesehatan, teruskan reformasi kesehatan, atasi kekurangan dokter dan tenaga kesehatan. Kita punya program khusus, nanti kita bahas sendiri. Ini semua harus ditopang oleh pertahanan yang kuat, penegakan hukum yang tidak ragu-ragu. Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara fokus ancaman yang berat bagi kita, judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelligence yang baik, bukti-bukti yang kuat, bisa kita segera mitigasi hal ini semua.